Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang permintaan dan penawaran. Perkenalkan, nama saya Muhammad Furqan Al-Asbi. Perkenalkan, nama saya Anwar Faiz Abdullah. Nama saya Safira Luna Ramadhani. Nama saya Caisa Dini. Nama saya Rizky Aldira Putri. Yang pertama, teori permintaan uang. Permintaan uang dapat didefinisikan sebagai istilah yang digunakan oleh para ekonom untuk menjelaskan mengapa individu dan perusahaan memegang uang. Dapat diartikan sebagai kebutuhan masyarakat terhadap uang tunai. Yang pertama, teori kuantitas dari David Ricardo, yaitu uang yang dikemukakan oleh David Ricardo menjelaskan bahwa kuat atau lemahnya uang sangat bergantung pada jumlah uang yang beredar. Jika jumlah uang beredar meningkat 2 kali lipat, nilai uang akan menurun menjadi setengah dari nilai uang sebelumnya dan juga sebaliknya. Dalam teori ini menggunakan perhitungan rumus sebagai berikut. M sama dengan K dikali P atau P sama dengan 1 per K dikali M. Dengan keterangan, M adalah jumlah uang beredar, K pembandingan tetap atau konstanta, P adalah tingkat harga. Teori kuantitas yang dikemukakan Ricardo tersebut sangat sederhana karena tidak memperhatikan faktor yang mempengaruhi nilai uang, tetapi juga memperhatikan faktor-faktor seperti jumlah uang, kecepatan peredaran, dan jumlah barang dan jasa yang diperdagangkan. Yang kedua ada teori transaksi uang dari Irving Fisher. Teori ini dicetuskan pertama kali oleh Irving Fisher yang merupakan penyempurnaan atas teori kuantitas David Ricardo. Menurut teori ini, nilai uang tergantung pada jumlah uang yang beredar, kecepatan peredaran uang, dan jumlah barang yang diperdagangkan. Fisher mengajukan rumus yang lazim tersebut sebagai Fisher equation sebagai berikut. MV sama dengan P dikali T. Dengan keterangan, M sama dengan jumlah uang yang beredar, V adalah kecepatan, P tingkat harga, dan T jumlah barang yang diperdagangkan. Lalu selanjutnya ada teori permintaan uang Keynes. Teori Keynes ini dikenal dengan teori preferensi likuiditas yang mengungkapkan bahwa permintaan uang ditentukan oleh 3 motif, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu ada motif transaksi, yaitu motif masyarakat. Transaksi ini dipengaruhi oleh pendapatan. Jika pendapatan masyarakat semakin naik, maka transaksi itu akan semakin naik, dan juga sebaliknya, jika pendapatan masyarakat menurun, maka transaksi pun akan menurun. Nah, selanjutnya itu motif berjaga-jaga. Motif berjaga-jaga adalah motif masyarakat yang memegang uang untuk suatu kondisi yang bersifat mendadak. Contohnya, motif berjaga-jaga adalah melakukan pembayaran pengobatan untuk rumah sakit karena kecelakaan dan menyimpan dana tabungan untuk pendidikan. Yang selanjutnya, motif spekulasi adalah motif masyarakat memegang uang untuk memperoleh keuntungan karena menyimpan uang untuk berspekulasi dengan membeli produk-produk investasi di pasar modal. Selanjutnya yang kedua ada teori penawaran uang. Menurut Sadono Sukirno, penawaran uang memiliki 2 arti secara sempit. Penawaran uang adalah jumlah uang kartal dan uang giral yang berada pada suatu waktu. Yang pertama ada pendapatan. Semakin tinggi tingkat pendapatan masyarakat, semakin besar jumlah uang yang beredar di masyarakat. Begitupun sebaliknya, semakin rendah pendapatan masyarakat, semakin dikit jumlah uang yang beredar di masyarakat. Yang kedua, kebijakan bank sentral. Terdapat beberapa kebijakan bank sentral yang berpengaruh terhadap penawaran uang, yaitu kebijakan operasi pasar terbuka, kebijakan diskonto, kebijakan cadangan kas, kebijakan kredit selektif dan longgar, serta kebijakan mencetak uang baru. Selanjutnya ada selera masyarakat. Jika selera masyarakat terhadap barang dan jasa meningkat, akan menimbulkan kenaikan permintaan atas barang dan jasa tersebut. Jika permintaan akan barang dan jasa meningkat, harga juga akan meningkat. Oleh karena itu, ketika harga barang dan jasa meningkat, maka pemerintah harus menambah jumlah uang yang beredar. Selanjutnya ada tingkat produksi atau pendapatan nasional. Ketika tingkat produksi atau pendapatan nasional rendah, pemerintah cenderung akan memperbanyak jumlah uang yang beredar. Tujuannya untuk meningkatkan permintaan agar inflasi, sehingga dunia usaha dapat meningkatkan kegiatan produksi. Sekian dari kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.